Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi kamu ingin belajar cara membuat seseorang menginginkanmu kembali, ya? Oke deh, duduk dan tunggu sebentar. Karena dalam video ini, kita akan membagikan tipsnya agar kamu bisa membuat orang spesial itu menerimamu kembali untuk selamanya. Sekarang, langkah-langkah ini hanya untuk membuat mantanmu merasakan kembali hasrat awal itu yang sempat padam. Video ini bukan tentang bagaimana membangun hubungan yang panjang dan langgeng dengan mereka setelah kamu mendapatkannya kembali. Untuk itu, nanti kita bahas di video lainnya. Tetapi jika kamu belum sampai pada tahap itu, nggak apa-apa, karena kamu akan mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Sekarang, banyak nasihat yang akan kita berikan kepada kamu. Mungkin terdengar kontraintuitif pada awalnya, dan beberapa di antaranya mungkin terdengar licik dan manipulatif bagi kamu. Terlepas dari keraguanmu, kita mohon kamu untuk menonton seluruh video ini sampai akhir dan mendengarkan dengan baik, karena pada akhirnya semuanya akan masuk akal bagi kamu. Oke, jadi langkah pertama, lebih dari apa yang tidak boleh dilakukan jika kamu ingin seseorang menginginkanmu lagi. Jadi mari kita mulai dengan membuat daftar beberapa kesalahan umum yang harus dihindari dengan cara apapun. Kesalahan pertama, jangan terus-terusan menelepon atau mengirim pesan kepada mantan kamu. Biar kita jujur, banyak dari kita pernah mengalami hal yang sama, merasa ditolak, merasa bodoh, dan terus mencoba menghubungi mereka untuk kesempatan kedua. Ini adalah kesalahan besar, bahkan jika cuma dilakukan sekali. Mengapa? Nah, menunjukkan keputusasaan seperti itu hanya akan membuat mantan kamu merasa bahwa kamu sangat bergantung padanya dan merasa buruk tanpanya. Perilaku seperti ini justru akan membuat mereka semakin menjauh. Bayangkan jika kamu dikejar dengan sangat putus asa sebelumnya. Pasti bikin kesal kan? Jadi, sebelum kamu meraih ponsel untuk mengirim pesan kepada mantan, berhenti sejenak, rileks, dan tonton terus video ini. Mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana caranya membuat seseorang kembali ingin bersama kamu jika kamu tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Akan kita bahas di bagian akhir video ini, tapi untuk saat ini, tahan dulu keinginan untuk mengirim pesan teks atau menelepon. Kesalahan kedua itu adalah kalau kamu terlalu histeris, drama queen, ngemis rasa kasihan, dan minta-minta supaya mantan balik lagi. Ingat, nggak ada logika yang bisa meyakinkan mantan buat balikan sama kamu. Cinta dan emosi itu lebih penting daripada logika dalam hubungan, jadi hal ini perlu diingat. Nggak ada yang bakal mau balikan sama kamu cuma karena kasihan, oke? Dan kalau memang mereka balik karena itu, hubungan itu pasti bakal gagal. Sebaliknya, yang perlu kamu lakuin adalah ikuti saran yang kita kasih di video ini, agar kamu tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Tapi sebelum itu, kita lanjut ke daftar kesalahan ketiga yang harus kamu hindari. Kesalahan nomor 3 itu adalah selalu bilang ya pada mantan. Ini salah, meskipun terdengar masuk akal. Saya yakin kalau mantan kamu minta tolong, kamu bakal ngelakuin apa aja untuk bantu dia, kan? Bahkan sampai rela ngorbanin banyak hal juga, betul nggak? Tapi, ironisnya, ini justru bikin dia kurang menghargai kamu. Jadi kalau kamu pengen dia kembali menghargai kamu, kamu harus punya batasan juga. Kesalahan nomor 4 itu adalah panik berlebihan kalau tahu mantan kamu udah kencan sama orang baru. Kita tahu, ini pasti bikin sakit hati banget, tapi sebenarnya nggak seburuk yang kamu kira. Kalau mantan kamu langsung pacaran sama orang lain setelah putus, biasanya itu namanya hubungan rebound. Jadi hubungan rebound itu kalau seseorang langsung nyemplung ke hubungan baru setelah putus tanpa sempat benar-benar sembuhin diri dulu. Gitu deh. Dan biasanya 99% hubungan semacam itu nggak bertahan lama. Jadi yang kamu perlukan hanyalah sabar dan tunggu momen yang pas buat balikan sama mantan kamu. Nggak usah panik, santai aja gengs. Nah, kesalahan nomor 5 itu adalah menghujani mantan dengan hadiah dan kasih sayang. Ini sebenarnya bisa bikin situasi jadi makin rumit dan gak nyaman, karena bisa bikin mantan merasa tertekan atau malah bingung. Lebih baik kasih mantan waktu dan ruang untuk sembuh dengan tenang dan fokus pada kehidupan masing-masing. Jadi, gak perlu terlalu ekstra dengan memberi hadiah atau terlalu sering kontak. Ya, biarin semuanya berjalan dengan alami gitu. Nah, jadi kesalahan nomor 6 adalah saat kita ngeluarin emosi marah ke mantan setelah ditolak. Ini bisa bikin hubungan kita sama mantan jadi rusak parah
Jadi sebaiknya nggak usah makian atau teriakan yang berlebihan. Lebih baik kita tetap tenang dan bisa ngomong dengan bijak, karena kalau teriak-teriak malah bikin mantan semakin yakin buat menjauh dari kita. Makanya, penting banget untuk komunikasi yang baik dan penuh pengertian, bukan yang bikin hubungan jadi tambah runyam. Oke, lanjut. Jadi kesalahan nomor 7 itu kalau kita terlalu obses alias kelewat memikirkan dan menganalisis hubungan sama mantan. Kadang kita suka buka-buka pesan lama atau arsip chat lama tai kucing itu buat nyari jawaban atas masalah yang udah lewat. Tapi sebaiknya, kita stop itu sekarang. Kegiatan kayak gitu cuma bikin kita makin kepikiran dan gak sehat. Lebih baik fokus ke depan dan pikirin langkah-langkah yang bisa kita ambil buat memperbaiki diri dan hidup kita sendiri. Toh, yang sudah lewat udah lewat. Yang penting sekarang adalah kita bergerak maju dengan cara yang benar buat diri kita sendiri. Langkah kedua ini sangat krusial jika kita ingin mantan kembali menginginkan kita. Jadi, apa artinya tanpa kontak itu? Ya, cukup jelas. Itu berarti tidak ada komunikasi sama sekali dengan mantan kita. Artinya, nggak boleh kirim pesan, nggak boleh nelpon, apalagi dalam keadaan mabuk, nggak boleh interaksi di media sosial, nggak boleh like foto mereka di Instagram, nggak boleh chatting, dan nggak boleh apa-apa lagi. Terutama sekali, jangan sengaja atau tak sengaja ketemu mantan di tempat umum. Kita harus hindari hal-hal yang bisa bikin mereka jadi merinding dan lari menjauh. Dan pastinya, jangan tanya-tanya teman bersama soal mantan kita juga. Kalau mantan tahu kita masih nyari tahu tentang kehidupan pribadinya setelah putus, mereka bakal makin cuek sama kita. Nah, kita paham mungkin ada pemikiran bahwa dengan terus menghubungi mantan atau menunjukkan cinta yang berlebihan, mereka akan balik lagi ke kita. Tapi, itu kan cuma cerita di film-film aja, yang kadang nggak sesuai sama kehidupan nyata. Jadi, setelah putus, baik kita maupun mantan pasti mengalami banyak emosi negatif kayak sedih, depresi, atau marah. Nah, di kondisi kayak gitu, susah banget kan buat orang langsung balik ke pikiran yang positif tentang hubungan yang udah putus. Mereka butuh waktu buat pulih dan kembali ke keadaan emosional yang lebih stabil, yang bisa disebut emosional netral. Jadi, penting banget memberi ruang dan waktu terpisah buat kita dan mantan biar bisa ngeluarin dan memproses semua perasaan yang ada. Dengan begitu, di masa depan, saat kita berusaha membangun hubungan yang lebih sehat, kemungkinan mereka lebih terbuka dan menerima usaha kita. Saat ini, mungkin ada campuran perasaan sedih, kesepian, marah, dan ditolak. Dan terkadang pikiran mungkin terlintas untuk mabok dan menelepon mantan tanpa rencana. Tapi guys, jangan lakukan itu. Lebih baik hindari hal-hal kayak gitu, supaya mantan kita pengen balik lagi sama kita. Bahkan sampai mereka merasa harus nerima kita kembali. Kita harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita harus cari kebahagiaan dan hidup dengan semangat penuh. Mantan kita nggak bakal nerima kita lagi kalau kita nggak bisa tunjukin kalau kita layak buat diterima. Sekarang, waktu luang ini bisa kita manfaatin buat ngembangin diri sendiri. Misalnya, ngejar hobi baru, mulai gaya hidup yang lebih sehat, atau ngelakuin hal-hal yang bikin kita seneng. Kayak karaokean sampai suara habis, ngupil misalnya. Nggak ada salahnya mencoba sesuatu yang selama ini kita pengen tapi belum kesampaian. Seberapa lama kita harus nggak kontak mantan? Biasanya sekitar 30 hari lah buat orang balik lagi ke keadaan netral secara emosional. Tapi, setiap orang beda-beda ya. Jadi yang penting kita fokus aja buat jadi versi terbaik dari diri sendiri selama waktu ini. Misalnya nih, jika hubungan kita berakhir dengan buruk, mungkin diperlukan waktu beberapa bulan bagi mantan kita untuk kembali ke keadaan netral secara emosional. Tapi umumnya, 30 hari sudah cukup untuk kebanyakan situasi. Tapi, apakah ada pengecualian untuk tanpa kontak? Pertanyaan ini pasti ada di benak beberapa dari kalian yang sedang nonton kan? Secara umum, nggak ada pengecualian. Meskipun misalnya hari ulang tahun mantan, atau ada acara istimewa, lebih baik hindari kontak dulu. Meskipun mereka kirimin pesan selama periode tanpa kontak, lebih baik diabaikan dulu untuk saat ini. Terkadang, sikap tanpa kontak bisa membuat mantan kita frustrasi, sampai-sampai mereka mulai menginginkan kita kembali, karena rasa ketidakpedulian yang kita tunjukkan. Kalau mereka benar-benar mengganggu dan kita harus merespons, cukup balas dengan kalimat sederhana seperti, "Maaf, saya sedang sibuk." Dan itu saja.
tidak perlu direspon lebih lanjut. Tentu saja, ada pengecualian seperti jika kita tinggal bersama mantan atau memiliki anak bersama. Jika kontak memang diperlukan, pastikan interaksi kita ramah dan minimal. Hindari percakapan yang panjang dan emosional karena itu bisa berakhir buruk. Kalau kita tinggal bersama mantan, mungkin ada baiknya merencanakan untuk pindah dari tempat tersebut secepat mungkin atau suruh mereka pindah. Langkah ketiga adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Di sini, penting untuk menggunakan waktu terpisah dari mantan untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ingatlah, mantan kita tidak akan pernah menerima kita kembali jika kita terus mengasihani diri sendiri. Namun, mereka akan lebih tertarik untuk menerima kita kembali jika melihat kita menjalani kehidupan terbaik kita dan terlihat menawan saat melakukannya. Jadi, tips terbesar untuk bagian ini adalah fokus pada penampilan kita. Jujur saja, memperbaiki penampilan fisik bisa meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan kembali mantan. Cobalah potong rambut baru, periksa bau mulut, kurangi makanan junk food, dan rajin pergi olahraga. Jangan lupa juga untuk belanja baju baru yang membuat kita merasa percaya diri. Sejujurnya, ini emang hal-hal yang sebaiknya jadi rutinitas sehari-hari kita, jadi nggak ada salahnya dicoba. Selain jadi tampil lebih baik, ada banyak cara juga buat jaga kesehatan mental kita. Misalnya, ajak teman-teman buat hangout dan nikmati waktu bersosialisasi. Pasti bikin kita merasa senang dan siapa tahu bisa kenalan sama orang-orang keren di sepanjang jalan. Selain itu, jangan ragu buat mulai kencan lagi. Oke. Kita tahu, mungkin nggak segera ada rasa antusias dan mungkin ngerasa seperti curang ke mantan. Tapi, cobain aja. Ini bisa jadi pengalih perhatian yang oke dan mungkin bantu bangun kepercayaan diri yang sempat turun selama ini. Penting banget untuk nggak fokus terus-menerus pada mantan. Itu artinya, kita harus berusaha menghapus semua pengingat tentang mantan kita, atau setidaknya sebanyak mungkin. Jadi, misalnya, pindahkan semua foto mantan ke folder pribadi di ponsel. Luangkan waktu buat pindahin semua hadiah dari mantan ke dalam kotak yang disimpan di loteng. Dan lakukan apapun yang perlu dilakukan biar kita nggak terus-terusan mikirin mantan 7 kali 24 jam. Awalnya pasti susah, tapi jangan khawatir. Setiap hari bakal jadi lebih mudah kok. Percaya deh, tujuan utama dari langkah ini adalah jadi orang yang menarik. Bukan hanya buat mantan, tapi juga buat siapa aja. Aku yakin, salah satu alasan mantan kita putus, karena kita berhenti menunjukkan sisi-sisi menarik yang dulunya bikin mereka terpesona. Jadi, yang penting sekarang adalah jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, versi kamu 2.0. Oke, jadi sekarang kita sampai pada langkah 4, menghubungi mantan dengan waktu yang tepat dan cara yang santai. Di sini, kita sudah mencapai tahap di mana kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita telah melewati periode no contact dengan cerdas, sambil juga menjalani hidup dan tetap terhubung dengan teman-teman kita. Sementara itu, mantan juga sudah kembali ke keadaan emosi yang lebih netral. Jadi, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya membuat mereka ingin kembali ke pelukan kita? Jika kamu baru saja selesai dengan no contact, sekarang saatnya untuk mengirim pesan kepada mereka. Tapi jangan kirim pesan yang biasa-biasa aja seperti hai atau ada apa. Kita perlu mengirim pesan yang memancing minat mereka untuk merespons. Yuk kita lihat contohnya. Kamu bisa kirim pesan kayak gini. Hey, udah lama nggak ngobrol. Cuma pengen tanya sesuatu. Besok aku mau beli ayam berwarna nih, dan tahu kalau kamu banyak tahu soal itu. Mau bantuin aku? Atau kamu bisa juga kirim pesan kayak gini. Hey, semoga kamu baik-baik aja. Aku pesan tiket bioskop nih. Mau ikutan nonton nggak? Pastikan pesanmu simpel dan santai, dan juga jelas tujuannya. Kita ingin bikin mantan merasa bahwa kamu hanya menghubungi mereka karena membutuhkan bantuan atau rekomendasi, tanpa ada maksud lain. Jika kamu tetap santai seperti ini, setidaknya kamu akan mendapat balasan dari mantan. Ketika mereka membalas pesanmu, gunakan kesempatan itu untuk ajak mereka bertemu. Gunakan pesanmu sebagai cara untuk mengatur pertemuan. Misalnya, jika mereka membalas tentang ayam berwarna nih, aku juga suka dan penasaran sama ayam berwarna nih. Boleh aku membelikan 3 ekor untuk kamu juga nanti? Sambil diskusi pas ayamnya udah gede, enaknya dimasak menu apa yang enak ya? Atau, kamu udah nonton film ini nggak? Bolehkah kita pergi bersama?
Aku sangat senang jika kamu bersedia dan boom. Setelah bertemu, itulah saatnya keajaiban bisa terjadi. Kata orang sih, wisata masa lalu gitu. Oke guys, kita lanjut ya. Dengan cara ini, kamu benar-benar bisa bikin mantanmu ngerasa kangen sama kamu lagi. Tapi jangan lupakan semua hal yang sudah kita bahas dari langkah 1 sampai 3 ya. Pas kamu ketemu mantan, tunjukkan aja sisi positifmu yang menyenangkan seperti yang udah kita omongin. Tetaplah ceria, positif, dan penuh semangat. Ini juga waktu yang pas buat pamerin gaya rambut atau penampilan baru, dan mungkin juga bentuk tubuhmu yang makin oke. Tapi yang paling penting, cara nyata buat bikin mantan ingin sama kamu lagi adalah dengan memancing rasa penasaran dan menggoda. Kita nggak bakal cerita detailnya di sini, nanti aja kita bahas di video lainnya. Intinya, perlakukan pertemuan pertama kamu dengan mantan seperti lagi kencan pertama. Tapi ingat, jangan langsung buka pakaian di tempat umum ya. Lakukan itu di ruang tertutup. Oke guys, gimana? Udah bisa kalian bayangin bagaimana adrenalinnya? Pastinya, saat bertemu mantan, penting banget buat kamu tetap ramah, karismatik, dan menyenangkan. Usahain kontak mata yang bagus, tersenyum kalau dengar leluconnya, dan kalau perlu, kamu bisa sentuh mantan kamu. Itu udah cukup buat bikin mantan jadi kangen sama kamu lagi. Tapi ada satu taktik lain yang bisa banget berhasil dengan baik. Aku sebut ini sebagai taktik pengingat sensual. Begini triknya. Saat lagi kencan minum kopi atau makan siang sama mantan, kamu bisa kasih clue tentang momen-momen seru yang kamu habisin bareng mantan. Tapi jangan sampai kelihatan terlalu mencolok ya. Misalnya, kamu bisa bilang, "Hey, itu malam seru banget kan?" Lalu kamu bisa senyum-senyum kecil ke mantan kamu. Tentu saja, kamu harus bilang, ini dengan lembut dan tone yang santai banget. Pada akhirnya, tujuanmu cuma satu, bikin mantanmu tersenyum dan mulai berimajinasi tentang betapa seru dan hangatnya malam itu. Begitu dia lihat gimana kamu bisa jadi semangat, menarik dan asik, dia bakal ngerasa kangen sama kamu. Dan kalau kamu udah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, cuma masalah waktu aja sebelum dia balik lagi ke deket kamu. Wah, video ini udah lumayan panjang ya, tapi sebenarnya kita baru kasih tahu dasarnya aja soal gimana cara bikin seseorang pengen kamu balik lagi. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.